Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustatafin warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan dari kitab Syarah Ibni Aqil ala Alfiyat Ibni Malik rahimahumullahu ta'ala, bait yang ke 577 ya. Al-baitu sabi wa sab'un wa khamsumi'ah. Masih tentang munada. Sebelumnya tentang huruf-huruf nida ya, huruf-huruf yang digunakan untuk memanggil dan masalah kemungkinan dihapusnya huruf-huruf tersebut, yakni huruf mungkin dhohir, mungkin muqaddar ya, nampak atau ditakdirkan ya. Selanjutnya tentang i'rab munada ya, tentang i'rab munada. I'rab munada. I'rab munada secara global ya cuma dua itu ya. Mungkin mabni sebagaimana rofaknya, mungkin mansub ya. Nah, kita dulu pernah melajari munada termasuk posisi nasab ya. Tapi tidak semua. Ada yang hukumnya itu mabni ala ma yurfa'u alaihi, mabni pada keadaan rofaknya. Contoh misalnya ya zaidu, ya zaidu, zaidu ini mabni ala dhammi, mabni dengan dhammah. Tidak dikatakan marfu karena kalau zaid itu marfu itu mestinya zaidun bitanwin ya. Tidak pula mansub karena dhammah. Sehingga zaidu di sini mabni dengan dhammah. Dan yang mabni itu ya, itu adalah mabni dalam keadaan rofaknya seandainya dia mu'rab. Sehingga berbeda-beda mabni. Ada yang kalau tanda rofak itu ada berapa? Tanda rofak ada berapa ya? Dhammah yang pasti ya, dhammah tanda asal. Tanda furu' far apa? Alif ya, seperti isim musanna alif. Kemudian apa lagi? Wawu seperti asmaul khamsah. Kemudian apa lagi? Sudah. Alif, wawu, dhammah. Itu saja.
Ya. Tapi kalau fi'il subutun nun ya. Kan di sini enggak bahas fi'il. Nah, itu ya. Jadi ada yang mabni ala dhammi, mabni alal alif, mabni alal wawi. Qala rahimahullah wa ba'nil mu'arraf al munadal mufrada alal ladzi fi raf'ihi qad uhida. Ya, ini bait pertama tentang i'rab munada. Wabni, dan tetapkan atau mabnikan ya. Al mu'arraf al munada al mufrad. Ma'rifah, yakni isim yang ma'rifah, yang munada, yang mufrad. Alal ladzi fi raf'ihi qad uhida. Di atas keadaan yang pada rofaknya dia telah dikenal. Yang pertama mufrad. Jadi mufrad itu mufrad, ya betul, mufrad. Mufrad yang dimaksud dalam bab munada itu yang bukan mudhof dan tidak pula serupa dengan mudhof ya. Jadi mufrad, al-mufradu, mufrad, al-mufradu di dalam bab al-munada huwa ma laisa mudhofan. Mufrad dalam bab munada itu adalah yang bukan mudhof wala syabihan bil mudhof. Mufrad di dalam bab munada itu yang bukan mudhof, mudhofan is khobar laisa ya, dan tidak pula serupa dengan mudhof ya. Itu mufrad dalam bab munada. Jadi misalnya kita mengatakan ya Zaidu, Zaidu ini mufrad. Kenapa? Dia bukan mudhof dan tidak serupa dengan mudhof. Kalau misalnya mudhof ya Abdullah, ya Abdullah. Abdullah ini mudhof, mudhof, lafadz jalalah mudhof ilaih, serupa dengan mudhof. Misalnya ya tolian jabalan. Kalau mudhof tahu ya, mudhof yang ada mudhof ilaihnya, mudhof ilaihnya majrur. Lah serupa dengan mudhof itu apa? Syabihan bil mudhof. Syabihan bil mudhof itu adalah yang ada sesuatu yang bersambung dengannya. Sesuatu itu menjadi penyempurna ya, sebagai penyempurna. Kalau ya tolian saja, wahai pendaki, itu agak jelas ya. Ya tolian jabalan, wahai pendaki gunung misalnya. Jadi serupa dengan mudhof itu yang bersambung dengannya sesuatu yang menjadi penyempurna maknanya, itu ya. Sesuatu ini tidak selalu mansub ya, bisa juga marfu. Misalnya ya hasanan wajhuhu, hasanan wajhuhu. Bisa juga majrur, misalnya ya maron
bi khalidin. Apa artinya? Ya maron bi khalidin, wahai yang melewati Khalid, ya, yang melewati Khalid. Bisa juga ma'tuf alaih. Mungkin ma'tuf alaih gimana? Apa ma'tuf alaih itu? Ada atofnya. Misalnya ya salasan wa salasina. Mungkin ya salasan wa salasina, wahai 33 itu. Gimana mungkin ya wahai 33? Mungkin saja ya ada orang siswa ini diberi nomor 1 2 3 sampai seterusnya ya 33 itu ya. Ini syabihan bil mudhof, serupa dengan mudhof, yaitu apa? Bersambung dengannya sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Yang dimaksud syabihan bil mudhof yang awal ya Mas ya, tolian, hasanan, maron, salasan. Ini yang misalnya ma'mulnya ini nasab, ini marfu, ini majrur dengan huruf ya. Ini ma'tuf ya. Mungkin ini namanya syabihan bil mudhof. Kalau mudhof ini ya abdallahi, misalnya abdallahi. Abda mudhof, Allahi mudhof ilaih ya. Paham nih? Ini yang dimaksud apa? Mufrad. Mufrad di dalam bab munada itu adalah yang bukan mudhof dan tidak serupa dengan mudhof. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita manggil ya rajulani, ya rajulani, mufrad atau mudhof ini? Atau syabihan bil mudhof? Rajulani apa? Mufrad apa mudhof atau serupa dengan mudhof? Mufrad ya. Dalam bab munada ini apa? Mufrad. Dalam bab munada ya. Bukan itu isim musanna, enggak ada di sini ya. Di sini cuma mufrad dan mudhof atau serupa dengan mudhof. Paham? Misalnya ya tullabu, ya tullabu, ini juga disebut mufrad walaupun kenyataannya jumlahnya banyak. Paham? Ya tullabu ya. Ini maksud dari mufrad di dalam bab munada. Paham? Ya. Wa banil mu'arraf al munada al mufrada. Kemudian ma'rifah. Apa yang dimaksud ma'rifah? Yang dimaksud ma'rifah ini mencakup dua hal ya dalam bab apa? Munada. Yang dimaksud ma'rifah ini mencakup dua. Mungkin dia itu alam ya, ma'rifah ya, kita tulis di sini. Ini pembahasan masih pada bab munada. Al-ma'rifah. Ma'rifah dalam bab munada ada dua. Mungkin dia adalah alam. Alam tahu ya Mas ya? Nama apa nih? Lakunyah, lakob ya, alam. Mungkin dia adalah apa? Nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah itu gimana? Misalnya ada seorang laki-laki atau seorang anak kecil, kita manggil dia, kita nggak tahu namanya, kita panggil dia, ya waladu, ya waladu, ya waladu, wahai anak. Gitu. Kita memaksudkan anak itu, ini disebut apa? Nakiroh maksudah. Dari isimnya memang nakiroh, ya, tapi dari takyinnya dia sudah muayyan, sudah tertentu karena kita memaksudkan itu. Paham?
Ini maksud ma'rifah dalam bab munada mencakup dua, yaitu alam dan nakirah maksudah. Ya. Paham Mas? Ma'rifah jadi ma'rifah. Ya, termasuk isimnya itu menjadi ma'rifah. Asalnya memang nakirah, tapi karena sudah muayyan bin nida, sudah menjadi tertentu dengan panggilan, dia menjadi ma'rifah. Bagaimana ketentuannya? Itu mabni sebagaimana rofaknya. Jadi kalau kita manggil dua laki-laki, ya rojulani, tidak boleh misalnya ya rojulaini, tidak. Ya tulabu, tidak boleh ya tulaba misalnya, ya tulabu. Kenapa? Karena rofaknya itu domah. Sekarang dia mabni ala dhammi. Kalau ini mabni alal alif. Ya muslimuna misalnya. Ya mujtahiduna misalnya. Krok Mas Alvin. Sebelumnya ada pertanyaan? Ini pembahasan i'rab munada yang pertama, yaitu tentang ma'rifah mufrad, ya, munada mufrad ma'rifah. Munada wa mufrad ma'rifah. Mana yang nasab? Ya. Kenapa? Yang rafa mana? Ya, Gus. Jadi i'rabnya Zaidu bukan rofa ya Mas ya, tapi apa? Mabni. Baitnya mengatakan kalau munada mufrad ma'rifah, ya kan? Zaidu kan mufrad ma'rifah. Tulabu mufrad ma'rifah juga. Kenapa? Karena mencakup mufrad. Mufrad itu bukan mudhof dan tidak serupa dengan mudhof. Ingat ya, ini bab munada. Bab munada mufrad itu apa? Yang bukan mudhof dan tidak serupa dengan mudhof. Mudhof contohnya ini, ya Abdullahi, ya kan? Mudhof. Nah, ini semua serupa dengan mudhof. Ya tolian jabalan, ya hasanan wajhu, ya maron bi khalid, ya salasan wa salasin. Nah, untuk mudhof dan serupa dengan mudhof itu i'rabnya mansub. Paham? Ya kan? Perinciannya gitu. Itu nanti tapi ya. Lah untuk mufrad ma'rifah apa i'rabnya? Mabni sebagaimana rofaknya. Kalau Zaidun isim mufrad dalam artian satu, rofaknya kan dengan domah, maka dia dipanggil sekarang jadi mabni ala domah, ya kan? Rojulani rofaknya kan pakai alif, sekarang dia dipanggil dia mabni alal alif, tidak dikatakan rofak dengan alif, tidak. Sebagaimana ini juga tidak dikatakan rofak dengan domah, tapi apa? Mabni ala domah, mabni alal alif. Paham ya? Nah, ini nanti Mas ya, tapi ini bahasanya ini cuma untuk penjelasan perbedaan mudhof dan serupa dengan mudhof. Oke. Gerak Mas. La yakhlul munada min an yakuna mufradan aw mudhafan aw musyabbahan bihi. Ya, ini kita pelan-pelan saja ya. Diartikan dulu Mas. Munada itu tidak terlepas dari ia berupa mufrad, mudhof atau diserupakan dengan mudhof. Paham ini? Sampai sini cuma 3. Munada itu kemungkinannya isim yang dipanggil itu cuma 3, yaitu apa? Mufrad, mudhof atau serupa dengan mudhof. Dalam bab nida, mufrad itu yang bukan mudhof, bukan serupa dengan mudhof. 6. Fa in kana mufradan fa imma an yakuna mu'arrafatan aw nakiratan maksudatan aw nakiratan ghairu maksudatin. Yeah. Dan jika dia itu berupa mufrad,
maka bisa jadi dia itu berupa isim ma'rifah Berarti ma'rifah, yakni di asalnya ma'rifah. Terus atau nakirah maksudah atau nakirah ghairu maksudah. ya, nakirah ghairu maksudah. Mungkin dia nakirah maksudah. Ini nakirah tapi sudah dimaksudkan tertentu, seperti kita ya waladu gitu ya. Ya waladu, kita manggil ya waladu, wahai anak laki-laki. Kita sudah memaksudkan satu anak tertentu, paham? Tapi ada pula nakirah ghairu maksudah. Nakirah tapi tidak memaksudkan orang tertentu. Tapi semua yang masuk dalam kategori jenis itu secara random itu apa ya? Secara acak bisa. Misalnya ya rojulan ta'al, maka kita memaksudkan laki-laki manapun boleh ya. Ya rojulan ta'al, wahai seorang laki-laki kemarilah. Tapi kalau kita mengatakan ya rojulu ta'al, maka yang kita maksud laki-laki tertentu, paham? Misalnya kita mengatakan ya waladu, maka kita memaksudkan satu orang anak laki-laki tertentu. Tapi kalau kita mengatakan ya waladan gimana? Ya waladan. Nah ini kita memaksudkan anak laki-laki, tapi kita nggak menentukan yang mana. Siapapun boleh ya, siapapun boleh ya. Ya waladan ta'al, wahai seorang anak laki-laki kemarilah. Boleh siapa saja. Tapi kalau ya waladu, ini nakirah maksudah, sudah memaksudkan. Ini belum memaksudkan secara muayyan tertentu. Terus Fa in kana mufradan mu'arrafatan ma'rifatan, fa in kana mufradan ma'rifatan aw nakiratan maksudatan buniya ala ma kana yurfa'u bihi. Dan jika dia itu mufrad ma'rifah atau nakirah maksudah, maka ia dimabnikan sebagaimana ia itu dirafa'kan dengannya. Ya, sebagaimana dia dirafa'kan dengannya. Paham sampai sini? Jadi ini ada mufrad, mudhof serupa dengan mudhof. Mufrad lain dibagi jadi berapa di sini? 3. Ma'rifah, nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah. Sekarang i'rabnya, kalau ma'rifah dan nakirah maksudah, i'rabnya ketika dia dipanggil, maka ketentuannya dia mabni. Mabni atas apa? Dhammah, fathah, sukun, kasroh. Maka jawabannya mabni sebagaimana rofaknya. Kalau rofaknya dhammah, mabninya dengan dhammah. Kalau rofaknya alif, rofaknya wawu, maka mabni atas wawu. Kama sayati. Terus. Fa in kana yarfa'u bil dhammati buniya 'alaiha. Dan jika dia itu dirofakkan dengan dhammah, maka dia dimabnikan dengan dhammah pula. Dimabnikan dengan dhammah, ya. Nahwu ya zaidu wa ya rajulu. Contohnya ya zaidu dan ya rajulu. Ya zaidu ya rajulu. Zaidun misalnya, namanya apa? Zaidun. Kita mau manggil dia, kita masuki huruf panggilan ya, maka zaitun nanti harokatnya terakhir jadi apa? Sebagaimana rofaknya, tapi tidak ditanwin, karena kalau tanwin nanti jadi mu'rob. Ini enggak mu'rob, ini mabni ala dhammah. Ya zaitu. Kemudian ya rojulu. Ya rojulu asalnya ya rojulun, nakirah, tapi karena sudah dimaksudkan, yakni yang memanggil itu memaksudkan laki-laki tertentu, maka dia setelah dimasuki huruf nida mabni ala dhammah, ya rojulu. Kenapa? Karena isim mufrad, asalnya isim mufrad tunggal, rofaknya dengan dhammah. Ini contoh yang rofa dengan atau yang mabni dengan dhammah, karena rofaknya dhammah. Terus ingkana
Wa in kana yurfa'u bil alifi aw bil wawi fakadzalika. Ya. Dan jika dia dirofakan dengan alif atau dengan wawu, maka seperti itu pula. Ya, seperti itu maksudnya. Setelah dipanggil mabni alal alif, setelah dipanggil mabni alal wawi. Contoh. Nahwu ya zaidani wa ya rajulani. Contohnya wahai dua Zaid, wahai dua orang lelaki. Ya, wahai dua orang lelaki itu ya. Wahai dua Zaid, wahai dua orang lelaki. Kan ada Zaid kan mu'rabnya ada 3 ya, i'rabnya. Perubahan akhirnya kan ada 3. Mungkin Zaidun, mungkin Zaidan, mungkin Zaidin. Zaidun. Dipanggil mabni dengan rofa'nya ya, itu mah ya Zaidu. Isim musanna mungkin pakai alif, mungkin pakai ya. Rajulani, rajulaini. Kalau kita manggil 2 orang pakai yang alif atau pakai yang ya? Pakai yang alif. Kenapa? Karena rofa'nya pakai alif. Ya rajulani. Ya rajulani. Ya zaidani, isim musanna. Terus wa ya zaiduna wa ya rujailuna. Dan wahai para Zaid dan wahai para laki-laki yang kecil. Ya. Zaiduna marfu dengan wawu, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Kalau dipanggil ya, kita pakai yang rofaknya ya zaiduna, tidak boleh ya zaidina ya zaiduna. Paham Mas? Tapi apakah dikatakan marfu? Enggak ya, enggak. Ini kan mabni alal wawi, mabni di atas wawu. Begitu juga ya rujailuna, wahai para laki-laki kecil. Rujail tasghir dari rojul. Paham ini? Itu lafadznya ya, secara lafadz dia mabni. Tapi secara ketentuan, lanjut Mas. Wa yakunu fi mahallin nasbin 'alal maf'ul yadi li anal munada maf'ulun bihi fil ma'na. Wa nasibuhu fi'lun mudmarun nabat ya manabahu. Fa aslu ya zaidu ad'u zaidan. Fa udhifa ad'u wa nabat ya manabahu. Ya. Ya itu fa'il ya. Nabat ya adalah fa'il untuk naba. Fi maudhi'aini, pada 2 tempat itu ya fa'il untuk naba. Terus Mas. Dan dia itu pada posisi nasab sebagai maf'ul bih, dikarenakan munada itu adalah maf'ul bih secara makna. Yang dimaksud dia itu yakni yang mabni ya. Kan tadi kita katakan munada secara asal i'rabnya itu cuma terbagi 2. Mungkin dia itu mansub, mungkin fi mahalin nasbi, pada posisi nasab. Yang pada posisi nasab itu ya mabni ya, karena fi mahal itu untuk mabni ya. Mabninya berdasar karena apa? Sebagaimana rofaknya Tapi mahalnya nasab ya, ketentuannya posisinya itu nasab. Paham ya? Ini harus diingat karena untuk kaidah selanjutnya atau poin-poin setelahnya. Jadi munada itu fi mahalli nasbin kalau yang bukan mansub. Jadi ada 2 ya. Mungkin mansub seperti ini ya Abdullah. Abdullah munada mansub ya, wa alamatu nasbihi al-fathah. Paham? Tolian munada mansub wa alamatu nasbihi al-fathah. Mungkin dia fi mahalli nasbin, pada posisi nasab. Pada posisi nasab. Contohnya ya Zaidu ya. Zaidu apa i'rabnya? Zaidu munada mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin, atau Zaidu mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin munada, gitu ya. Ini juga rajulani mabniyun alal alif fi mahalli nasbin munada ya.
pada posisi apa? Nasab. Ya rajulani fi mahali nasbin. Tapi dia mabni, ya. Sama kalau kita mengatakan misalnya jaa hada. Jaa hada. Hada apa? Isim isyarah mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun, ya kan? Isim isyarah ini juga zaidu apa ini? Mabniun ala dhammi fi mahali nasbin munada, ya, munada. Jadi dia mabni tapi fi mahali nasbin. Karena apa? Munada. Kenapa munada itu pada posisi nasab? Lanjut Mas. Dan yang menasabkannya adalah fiil yang disembunyikan, yang mana ya itu menggantikan posisinya. Yang mana? Ya itu menggantikan posisinya, ya. Ya menggantikan posisi fiil yang disembunyikan. Karena apa? Karena kan asal dari ya Zaidu adalah ad'u Zaidan. Ya, aku menyeru, aku manggil Zaid. Paham ya? Ya menggantikan fiil mudhari' ad'u. Maka dihapus ad'u dan ya itu menggantikan posisinya. Ya, paham sampai sini? Jadi munada fi mahali nasbin kalau yang mabni. Kalau yang mansub jelas mansub, ya. Nah, kita lanjutkan. Ini masih lanjutan dari munada yang mabni. Paham? Lanjutan munada yang mabni. Munada yang mabni ada berapa ini tadi? 2. Apa itu? Mufrad nakirah dan mufrad nakirah, mufrad ma'rifah dan nakirah maksudah. Paham? Mufrad apa? Ma'rifah dan nakirah maksudah. Lah kalau yang sebelumnya sudah mabni bagaimana? Nah, beliau mengatakan wanwi indima ma banau qablan nida, dan takdirkan domah apa yang mereka memabnikan gitu, apa yang mereka sebutkan mabni sebelum nida, sebelum panggilan. Contoh misalnya isim yang sudah mabni apa? Hada, ya. Hada misalnya. Hada. Isim mabni kalau dipanggil ya hada, ya. Wahai orang ini. Bagaimana ini? Maka beliau mengatakan takdirkan, berikan ketentuan domah. Ini diberikan ketentuan domah yang mereka telah menyebutkan mabni, yakni isim-isim yang mereka sebutkan itu isim mabni sebelum dipanggil. Sebelum dipanggil hada sudah mabni, ya kan? Dipanggil nanti terakhirnya ini ditakdirkan domah. Ditakdirkan domah, ya, paham? Jadi seakan-akan apa? Dia asalnya isim mabni, kemudian dia mendapatkan ketentuan mabni yang baru. Saudara, perbandingannya ini. Zaidu asalnya isim mu'rab. Karena ya ketentuannya sekarang dia bukan mu'rab lagi, mabni, ya, mabni ala dhammi. Paham? Hada sebelumnya sudah mabni. Kemudian dia menjadi munada, dimasuki huruf nida, maka seakan-akan dia mendapatkan hukum mabni yang baru. Paham? Nah, ini kan sebelumnya mu'rab, menjadi munada karena ya mendapatkan ketentuan mabni, ya kan? Sebelumnya mabni menjadi munada karena ya mendapatkan ketentuan mabni lagi. Nah, paham? Maka beliau mengatakan wal yujra mujra dzi binain juddida,
Jadi bahas isim yang sudah mabni. Wal yujra mujra dzi bina'in, dan hendaknya diberi ketentuan. Yujra diberi ketentuan, mujra dzi bina'in dengan ketentuan. Dzi itu termasuk asma'us sittah itu loh ya, dzu dza dzi. Diberi ketentuan yang memiliki bina yang diperbarui atau bina yang baru ya. Bina yang baru. Nah, ini kan asalnya mu'rab, sekarang menjadi mabni. Ini asalnya apa? Mabni menjadi mabni yang baru lagi. Kalau dia isim apa? Isim ini apa? Ditakdirkan domah itu ya, ditakdirkan domah di belakang. Gantian Mas Frendi Krok. Paling atas Mas kalau kita punya ini. Idza kanal ismul munada mabniyan qabla nidai kutira ba'da nidai bina'uhu ala dhammi nahwu ya hada ya ciri wa yujra saja ya, atau yujra saja lah, wallahu alam. Wa yujra mujra ma tajaddada bina'uhu bin nidai kazaitin. Naam, fi annahu yattabi'u yutba'u bi raf'i mura'atan lidhammi al-muqaddari fihi wa binasbi mura'atan lil mahali wa taqulu ya hadal aqilu wal aqila. Ya hadal aqilu ya hadal aqila. Terus bi raf'i wa nasbi fil aqila aqilu aqila. Terus kama taqulu ya zaitu adz-dzarifu wadz-dzarifa. Ya zaitu adz-dzarifa. Yakni apabila isim munada mabni, isim munada itu mabni sebelum nida, yakni jika isim munada itu dia itu mabni, memang sudah mabni sebelum nida, maka ditakdirkan setelah nida mabninya di atas dhamma. Contoh ya hada mabni sebelum nida, mabninya ala madza. Kalau belum dipanggil hada mabni ala sukun ya, sukun. Kalau sudah dipanggil sekarang ya hada mabni ala dhammah ya, mabni ala dhammah. Paham? Mabni ala dhammi, setelah munada mabni ala dhammi, sebelum munada mabni ala sukun. Terus berlaku sebagaimana berlakunya. Diperlakukan sebagaimana perlakuan yang baru binanya dengan nida. Seperti kata Zaid. Ya, Zaid kan binanya baru setelah ya Zaidu. Sebelumnya kan mu'rab. Terus biasanya ya fi dalam hal bahwasanya ya diikuti secara rofa dengan rofa yang nampak. Mura'atan itu apa? Dengan mempertimbangkan mura'ah mempertimbangkan dengan mempertimbangkan untuk domah yang ditakdirkan padanya ya, dan dengan nasab yang mempertimbangkan pada mahalnya, pada mahal. Ya, ini tadi kita sebutkan munada itu kalau enggak mansub ya fi mahali nasbi. Terus maka engkau mengatakan ya hadal aqilu, wahai orang yang berakal ini wal aqila wa ya hadal aqila. Ya, kita ya misalnya ini ya hada
Ya hada, ya hada. Ya hadal akilu. Ya hadal akila. Thayyib, sekarang sebelum kita lanjutkan, al-akilu ini salah satu pengikut yang mana di antara yang 5 itu? Naat atau atof atau taukid atau atof bayan atau badal? Naat ya, paham? Naat. Nah, i'rab naat dan tabi semuanya itu kan mengikuti matbu'nya, paham? I'rabnya kan mengikuti apa? Matbu'nya. Matbu'nya di sini adalah kata hadza. Dan kebetulan hadza ini munada. Munada tadi kita sebutkan mansub atau fi mahali nasbi. Ini mura'atan lil mahal, karena mempertimbangkan mahalnya, dia mahalnya adalah mansub. Mahalnya apa? Mahalnya nasab ya, paham? Mahalnya nasab, maka pengikutnya juga apa? Mansub. Paham? Karena mahalnya nasab. Walaupun ini kan mabni kan, tapi mahalnya kan nasab. Pengikutnya apa? Mansub ya, mansub. Ya hadal akila. Nah, ini mahalnya kan nasab, tapi dia kan mabni ala domi, mabni atas domah, paham? Asalnya mabni atas sukun, begitu kemasukan huruf nida berubah mabni ala domah, sehingga ini naatnya sifatnya adalah domah ya, paham? Ya hadal akilu, paham? Yeah. Okay. Nah, lanjut Mas. Dengan rofa dan nasab. Ya, al-akilu al-akila gitu. Bagaimana kau mengatakan ya zaitu adzorifu wadzorifa? Ya zaitu adzorifu, ya zaitu adzorifa. Wahai Zaid yang apa? Bersih. Wahai Zaid yang cerdas gitu ya, atau pintar, atau cerdik, atau jenaka. Mungkin kemungkinan ya, dzorif. Yeah. Sekarang kita masuk hukum yang kedua. Kalau tadi i'rab munada yang pertama apa? Mabni, bina ala ma yurfa'u alaihi. Mabni sebagaimana rofaknya, ya kan? Sekarang munada yang mansub. Munada yang mansub ada ini ya, nakirah ghairu maksudah, mudhof serupa dengan mudhof ya. Maka beliau mengatakan di sini wal mufradal mankura wal mudhofa wa shibhahu. Ada 3. Mufrad nakirah, yakni nakirah ghairu maksudah, dan mudhof, yakni munada yang mudhof, wa shibhahu, dan yang serupa dengannya, yakni serupa dengan mudhof, ada 3. Insib, nasabkanlah ya, nasabkanlah. Adiman khilafa, dengan tidak ada perbedaan ya, dengan tidak ada perbedaan. Lanjut Mas. Takut jama anal munada idza kana mufradan ma'rifatan aw nakiratan maksudatan yubna ala ma kana yarfa'u bihi. Dzakara huna annahu idza kana mufradan nakiratan ay ghairu maksudatin aw mudhofan aw musyabbahan bihi nusiba ya. Telah berlalu fa misalul awali qaulul a'ma ya rajulan khud biyati. Ya. Telah berlalu bahasanya munada itu apabila ia mufrad ma'rifah atau nakirah maksudah. Ya, 2, mufrad ma'rifah atau nakirah maksudah. Maka dimabnikan atas apa yang ia dirofakkan dengannya. Ya, mungkin domah, mungkin alif, mungkin wawu. Terus beliau menyebutkan di sini bahasanya apabila ia mufrad nakirah yakni ghairu maksudah. Ya, mufrad nakirah yakni nakirah ghairu maksudah atau mudhof atau munada itu mudhof.
bukan nakirah mudhof lah ya, atau dia itu mudhof ya. Terus atau serupa dengan mudhof ya, maka ia dinasobkan. Ya, maka dia dinasobkan. Tiga-tiganya ini dinasobkan. Nakirah ghairu maksudah, tidak memaksudkan anak tertentu, ya waladan misalnya, ya rajulan, ya. Tidak memaksudkan laki-laki tertentu, pokoknya asal laki-laki bisa memenuhi itu ya. Atau mudhof, ya Abdullah, atau serupa dengan mudhof. Apa tadi yang serupa dengan mudhof? Pengertiannya apa? Yaitu yang bersambung dengannya sesuatu yang menjadi pelengkap maknanya atau penyempurna maknanya, yaitu serupa dengan mudhof. Kan ini bersambung dengan kata tolian, jabalan, menyempurna maknanya. Begitu juga ini dan seterusnya. Tiga-tiga itu maka nasob, terus dinasobkan. Maka contoh yang pertama adalah perkataan orang yang buta, ya rajulan khudh biyadi, wahai laki-laki, wahai seorang laki-laki, wahai seorang laki-laki, peganglah tanganku, yakni tuntunlah aku ya. Wahai seorang laki-laki, tuntunlah aku gitu ya. Dia nggak memaksudkan laki-laki mana, pokoknya siapapun ya. Paham Mas? Nakirah ghairu maksudah, mansub. Lagi Mas sampai bawah. Wa qaulu syairi ayya raqiban imma aratta fabaligon nadamaya min najrona na ala talaqiyah. Jadi penyair ini mengatakan ayya raqiban, wahai orang yang berkendara. Dia tidak memaksudkan seseorang, pokoknya semua yang berkendara itu ya, semua yang berkendara. Kenapa? Karena berkendara lebih cepat sampai. Imma arotta, apabila engkau telah memasuki arut. Arotta maksudnya memasuki arut, dan diperselisihkan oleh para pensyarah arut itu maksudnya apa? Apakah wilayah Yaman ataukah wilayah Hijaz? Ala kulli hal sudah memasuki wilayah apa? Arut itu ya, arut. Fabaligon, maka sampaikanlah nadamaya kepada teman-teman dudukku. Nadama jamak dari nadim ya. Artinya itu teman minum ya, teman duduk-duduk minum-minum ya, teman nongkrong. Teman nongkrong. Teman minum ya. Min najrona, dari Najron. Teman-teman duduk dari Najron. Allah talaqiyah. Allah talaqiyah asalnya adalah annahu ya, annahu la talaqiyah, bahwasanya sudah tidak bisa bertemu, yakni aku sudah tidak bisa bertemu dengan mereka karena sekarang aku ini ditawan dan mau dibunuh, kurang lebih itulah ini ya. Di sini syahidnya adalah kata ayya raqiban ya. Tidak memaksudkan pengendara tertentu. Gantian Mas Andika, pemirsa Lusani. Misalus tsani qauluka ya ghulama Zaidin wa ya dhariba Amrin. Diartikan. Dan permisalan yang kedua, engkau mengatakan wahai budaknya Zaid dan wahai pemukul Amr, orang yang memukul Amr. Ini contoh untuk apa Mas? Munada yang apa? Ghairu maksudah. Lah, ghairu maksudah sudah di tadi. Apa? Mudhaf. Asantum mudhaf ya. Contoh yang mudhaf. Ya gulama Zaidin. Gulama mudhaf, Zaidin mudhaf ilaih. Paham ya? Ya doriba Amrin. Doriba mudhaf, Amrin mudhaf ilaih. Nah, contoh yang ketiga. Wa misalus salis qauluka ya tali'an jabalan wa ya hasanan wajhuhu wa ya salasatan wa salasina Biman samaitahu bidzalika. Dan contoh yang ketiga apa? Untuk apa? Serupa dengan mudhaf. Asantum ya, serupa dengan mudhaf. Serupa dengan mudhaf adalah yang bersambung dengannya sesuatu yang melengkapi maknanya. Mungkin maf'ulnya, mungkin mansubnya, mungkin marfu'nya, mungkin mansuknya, yakni ma'tufnya ya. Wahai pendaki gunung. Ya, tolian jabalan ya, ini serupa dengan mudhaf, toliannya. Jabalan maf'ul bi, terus. Dan wahai yang bagus wajahnya. Ya, wajhu. Dan wahai 33. Ya, wahai. Maka
Fiman, bagi orang yang kau sebutkan namanya dengan hal itu. Dengan itu yakni dengan salasan wa salasin ya Mas ya. Ada orang diberi nama salasatun wa salasin ya. Ya, bagi orang yang seperti itu. Oke, paham ini? Nah, sekarang ketentuan untuk munada kalau dia disertai atau diikuti isim-isim yang lain, ya kurang lebih begitulah. Di bait 580 qala rahimahullah wa nahwa zaidin dzumma waftahanna min nahwi azaidun ibnu sa'idin la tahin. Kalau zaidu tentu ibnu ya, kalau zaida ibna ya. Dan semisal kata Zaid, domahlah dan fathahlah. Yakni boleh kamu domah, boleh kamu fathah. Pada semisal, ini berupa semisal kata Zaid bin Sa'id, ya, Zaid bin Sa'idin. La tahin, janganlah kamu lemah. Ya, wahai Zaid ibnu Sa'id, janganlah kamu lemah. Nah, sekarang ini ya Zaid bin Sa'id. Ketentuannya Zaid ini alam, kemudian ibnu, kemudian alam. Zaid bin Sa'id bisa ya Zaid bin atau ya Zaidabna ya. Selama enggak ada alifnya ya Zaidabna Sa'idin. Boleh di fathah, boleh di dhammah. Oke, lanjut Mas. Ai idza kana al munada mufradan alaman wa wusifa bibnin mudafin ila alamin wa lam yufsal bainal munada wa bainal ibnin jazalaka fil munada wajhani al bina'u ala dhammi nahwu ya zaidu bana amrin wal fathu itba'an nahwu ya zaida bana amrin wa yajibu hadfun alifi ibnin wal halatu hadhihi khattan ya. Yakni jika munada itu dalam keadaan mufrad sebagai alam dan disifatkan dengan kata ibnu disifati Mas ya. Disifati. Bentar. Oh iya ya, sebentar ya. Ya Zaidu ibna ya, bukan ibnu tadi. Berarti saya salah ya. Ibna ya. Ya Zaidu ibna. Ibna ya. Semuanya ibna. Oke, ini enggak ada dhammah berarti. Ya Zaidu ibna. Kenapa? Karena ini apa? Mudhof ya, ibna Sa'idin. Kalau Zaidu boleh dhammah, boleh fathah. Benar adalah ya Zaidu ibna Sa'idin. Jika munada itu mufrad alam nama atau semisalnya dan disifati dengan kata ibnu, yang mana kata ibnu itu dimudhofkan kepada alam juga dan tidak dipisahkan antara munada dan antara ibnu ya, maka boleh bagimu di dalam munada itu dua versi. Lanjut Mas. Yang yaitu mabni atas dhammah. Contoh ya Zaidu ibn Amrin. Ya Zaidu ibn Amrin. Zaidu boleh rafa. Dan mabni atas fathah. Loh enggak. Mabni atas fathah enggak. Wal fathu atof kepada bina. Wajahan al bina'u pertama, yang kedua al fathu ya. Itba'an. Dan dalam keadaan fathah mengikuti. Ya, mengikuti ya. Contoh ya Zaida ba'na Amrin. Dan wajib menghapus huruf alif di dalam kata ibnu. Ya, dari kata ibnu.
dan sedangkan keadaannya tetap. Sedangkan keadaannya begini secara tulisan. Artinya wajib menghapus huruf alif dari tulisan atau dalam tulisannya kalau keadaannya begini. Mana keadaan begini? Keadaannya begini apa? Yaitu yang disebutkan di baris pertama dari syarah itu ya. Munadanya itu alam, disifati dengan ibnu, yang ibnu itu mudhof kepada alam. Paham? Zaid alam, kemudian ibnu mudhof kepada alam, Said nama orang. Oke, kita lanjutkan. Masih dalam keadaan seperti itu. Wa dhammu illam yalil ibnu alaman au yalil ibna alamun qad khutima. Au yalil ibna alamun. Dan dhammah jika kata ibnu tidak mengikuti alam. Jadi kata ibnu itu tidak setelah alam. Zaidnya mungkin diganti bukan alam. Atau yalil ibna alamun, atau alam mengikuti atau setelah kata ibna. Ilam yalil ibnu alaman, jika kata ibnu tidak mengikuti alam. Atau alam mengikuti kata ibnu. Qad khutima, telah diwajibkan. Allah alam. Naqra asyarah, kita baca syarahnya dulu. Ya, lanjut Mas. Ai idza lam yaqa ibnun ba'da alamin au lam yaqa ba'dahu alamun. Oh ya, ini au yalil ibna itu maksudnya au lam yali ya. Ada lamnya dihapus. Atau tidak mengikuti kata ibna alamun ya. Maka harus dhammah. Jadi misalnya gini, contoh ini ada ini kan Zaid alam, Said alam, sebelum ibnu alam, setelah ibnu alam. Kalau salah satunya ini bukan alam, salah satunya mungkin Zaid, mungkin ini Said, diganti misalnya bukan alam, maka ini wajib dhammah ya, yang ini wajib dhammah. Ya, yang wajib dhammah. Kemudian juga ibnu nanti alifnya ditulis ibnu, gitu ya. Jadi akhir bait ya, bait akhir itu au yali maksudnya au lam yalil ibna alamun. Yang mengikuti ibnu itu bukan alam. Terus wajib dhammul munada wamtana'a fathuhu. Yakni jika ibnu tidak terletak setelah alam atau tidak terletak setelahnya alam, yakni tidak terletak setelah ibnu itu alam, maka wajib munada, wajib dhammah ya, wajib dhammah munada dan terlarang memfathahnya ya. Famisalul awali nahwu ya gulamu ba'na amrin ya, karena ya gulamu bukan alam ya, dia harus dhammah. Wa ya Zaidu dharifa ibna amrin ya, setelah ibna kata dharifa bukan alam, maka Zaidu harus dhammah ya, karena mengikuti Zaidu bukan ibna. Ibna tidak mengikuti alam langsung, ada dharifa. Terus maka contoh yang pertama, wahai budaknya Amr, wahai anak budaknya Amr, wahai budak anaknya Amr, itu Allah alam. Terus wahai Zaid yang cerdik anaknya Amr. Ya, Zaidu harus dhammah. Famisalusani ya Zaidu ba'na akhina. Ya. Fayajibu bina'u Zaidin 'ala dhammi fi hadhil amsilatin.
fi hadhihi amsilati wa yajibu itsbatun alifi ibnin wal halatu hadhihi. Ya. Dan contoh yang kedua, wahai Zaid, anak saudara kami, maka wajib memabnikan kata Zaid di atas dhammah dalam permisalan ini, dan wajib menetapkan alif di dalam kata ibnu dan dalam keadaan ini. Ya, sedangkan keadaannya begini gitu ya. Sedangkan keadaannya begini. Paham ini? Ini lanjutan dari pembahasan apa? Lanjutan dari pembahasan apa yang mufrad nakirah tadi ya. Mufrad nakirah kan apa? Apa Mas? Mabni ya, mabni fi mahali nasbin ya, mabni. Keadaan yang pertama tadi dia boleh mabni, boleh fathah. Keadaan yang kedua harus mabni. Kemudian masih lanjutan ya. Sekarang dia bukan mudhof ya, tapi ditanwin. Dan ini dalam keadaan darurat, karena kalau dalam keadaan longgar tidak. Nah, secara asal misalnya Zaidu ini kan domah. Bagaimana kalau dalam syair ini apa? Baitnya atau posisinya mengharuskan dia ditanwin. Maka boleh dia mabni ala domah sebagaimana asalnya. Boleh pula dia nasab. Kenapa? Karena seakan-akan dia diidhofahkan kepada nun ya. Seakan-akan ada mudhof ilaihnya yaitu nun. Kan tanwin kan ibarat dari nun. Oke. Maka beliau mengatakan wat mum awin sib matiroron nuwina, dan domahlah atau nasabkan. Domah maksudnya mabni ala domah, atau nasabkan apa yang ditanwin secara terpaksa. Manuwina itiroron, ma itiroron nuwina. Mimma lahu istihqaqu dhammin buyina, dari apa-apa yang dia itu haknya atau ketentuannya, atau dari apa-apa yang dia memiliki ketentuan domah yang telah disebutkan, yaitu apa Mas? Alam ma'rifah atau nakirah maksudah, ya kan? Ketentuannya kan domah, tapi dalam bait misalnya mengharuskan untuk ditanwin, maka boleh tetap domah, boleh apa? Nasab. Kalau nasab seakan-akan dia apa? Mudhof kepada tanwinnya itu, ya kan? Iqra Mas, siapa namanya? Zaki, takut dama. Takut dama annahu idza kana al-munada mufradan ma'rifatan aw nakiratan maksudatan. Ya, ini ya tadi ya, yang lahu istiqaqu dhammin buyina, ada dua, yaitu munada mufrad ma'rifah atau nakirah maksudah. Yajibu bina'uhu ala dhammi. Nah, diartikan dulu. Telah berlalu bahwasanya apabila munada itu mufrad ma'rifah atau mufrad nakir atau mufrad atau nakirah maksudah, ya, wajib mabninya di atas domah. Ya, contoh ya Zaidu, ya waladu, ya rajulu. Terus wa zakarahuna annahu idza turra syairun ila tanwinin hadza al-munada ya kana lahu tanwinuhu wa huwa madmumun wa kana lahu nasbuhu. Nah, diartikan. Dan beliau menyebutkan di sini bahwasanya apabila seorang penyair terpaksa untuk menanwinkan munada ini, ya, mentanwin munada ini, kana lahu, maka boleh baginya untuk mentanwinkannya, bahwa
wawu hal ya, maka boleh baginya untuk mentanwinnya dalam keadaan dia dhammah, dalam keadaan dia di dhammah. Terus keadaan dia di dhammah. Boleh ya, dia ditanwin dalam keadaan dhammah karena terpaksa. Khusus terpaksa ya, wakana dan boleh baginya menasobkannya. Ya, boleh dua-duanya. Kemudian ada wa qad waradas sama'u bihima. Artikan dan telah datang, ya telah terdapat asama dari dengan keduanya. Asama yakni riwayatkan, didengar dari perkataan Arab dulu. Riwayat tapi dengar ya, karena dulu enggak lewat tulisan. Dengan keduanya yakni tanwin dalam keadaan dhammah atau nasab dalam keadaan tanwin juga. Faminal awali qauluhu salamullahi ya matorun alaiha. Nah, mestinya kan ya matoru. Matoru ini nama orang ya, bukan mator bimakna gois lah. Mator nama orang. Ya, mator ini nama orang. Nama orang kalau dipanggil kan mestinya enggak ditanwin. Ya Zaidu, ya Khalidu, ya Yusufu, ya matoru. Karena terpaksa ditanwin ya matorun. Ya. Walaisa alaika ya matorus salamu. Ya, ini ya matoru tidak ditanwin karena enggak terpaksa. Ya, salam atau keselamatan dari Allah wahai mator atasnya. Ha kembali ke muannas perempuan. Wahai mator, keselamatan dari Allah itu atasnya. Dan tidaklah bagimu wahai mator keselamatan. Ini disebutkan itu keterangannya bahwa ini penyair menyenangi seorang perempuan ya. Tapi seorang perempuan itu akhirnya menikah dengan laki-laki yang namanya mator ini. Dia mengatakan wahai mator, keselamatan itu untuk istrimu bukan untukmu ya. Semoga keselamatan wahai mator untuknya dan tidak untukmu wahai mator. Nah, itu yang pertama. Apa maksudnya yang pertama? Yaitu yang ditanwin dalam keadaan dhammah. Sekarang yang ditanwin dalam keadaan fathah. Iqra wa minasani. Wa minasani qauluhu dorobat sadraha ilayya wa qalat ya adiyan laqad waqatka al awaki. Waqat tahu ya Mas ya? Waqatka fi'il apa? Fi'il apa? Fi'il nakis ya. Fi'il nakis apa fi'il nakis? Yang kurang. Apa fi'il nakis? Huruf ilahnya di mana? Hah? Depan, tengah atau belakang? Belakang. Kalau yang depan apa namanya? Huruf ilahnya di depan? Misal ya. Wasola yasilu, misalnya wahaba yabu. Kalau huruf ilahnya di tengah namanya apa? Ajwaf asantum. Qala yakulu, ba'a yabiu. Kalau huruf ilahnya di belakang namanya apa? Nakis. Wako yaki. Karena wako itu alifnya itu bersambung dengan tak taknis, maka alifnya dihapus ya. Wakotka. Paham? Asalnya dari kata wako. Nah, dihapus alifnya karena bersambung dengan tak taknis. Wakotka. Dorobat sodroha, dia memukul dadanya. Ilayya untukku, yakni karena meratapiku itu ya. Waqalat, dan dia berkata, Adiyan, wahai Adi, ini ya, syahidnya di sini, ya Adiyan, ya boleh. Kalau dalam longgar kan nggak boleh. Kita memanggil Ali bagaimana? Ya Aliyu, ya Aliyah nggak ada. Ya Aliyu, ya Aliyu, tidak ya Aliyan, enggak. Tapi ini karena darurat syair. Nah, ya Adiyan lakot wakot kal awaki, wahai Adi telah melindungimu pelindung-pelindung ya, menjagamu penjaga-penjaga. Syahidnya adalah kata ya Adiyan. Kalau secara normal misalnya ya Aliyu ya. Paham ini? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Masih munada yang terpaksa lagi. Beliau mengatakan bait 583, wabit tirorin khusso jam'u ya wa'al.
Dan dalam keadaan terpaksa bi menjelaskan dzaraf ya. Dan dalam terpaksa juga dikhususkan menggabungkan ya dan al. Secara asal ya enggak gabung dengan al. Misalnya namanya al hasanu, ya hasanu ya. Nah, alnya enggak tersebut. Misalnya apa? At-talibu, ya talibu ya. Nah, kalau terpaksa khusus boleh dalam terpaksa menggabungkan ya dan al ya. Tanpa ayuha ya, kalau ada ayuha ya. Illa ma'allahi wa mahkiyil jumal. Kecuali bersama kata Allah. Terpaksa enggak terpaksa boleh ya Allah, ya kan, ada alnya ya Allah. Itu secara asal kata, intinya boleh gitu. Wa mahkiyil jumal, dan hikayat jumlah. Hikayat jumlah itu misalnya ada orang diberi nama ar-rajulu qaimun misalnya. Ada orang dikasih nama apa? Ar-rajulu qaimun. Kalau kita manggilnya dia bagaimana? Ya kita panggil ya ar-rajulu qaimun ya. Namanya ar-rajulu qaimun misalnya. Kemudian beliau melanjutkan wal aksaru Allahumma bita'widhi, dan yang banyak Allahumma dengan penggantian takwid, penggantian, yakni kalau kita menyeru ya Allah atau Allahumma, paham? Mimnya sebagai pengganti dari ya Allah atau Allahumma, paham? Wasadda ya Allahumma fi qoridi, dan syad itu tidak bisa dikiaskan, menyebut ya Allahumma, paham ya? Kamu nggak pernah dengar ya Allahumma, mungkin ya Allah, mungkin Allahumma, ya kan? Tapi ya Allahumma enggak. Itu syad fi qoridi, di dalam syair, qorid syair ya. Lanjut Mas. La yajuzul jam'u baina harfin nidai wa al fi ghairi ismillahi fi ghairi ismillahi ta'ala wa ma summiya bihi minal jumali illa fi darurati syi'ri ka qaulihi fayal gulamani alladzani farra iyakuma antuk gibana syarra. Dan tidak boleh menggabungkan di antara huruf nida dan al di selain nama Allah Ta'ala. Ya, kalau nama Allah boleh ya Allah, boleh. Terus dan apa yang dinamakan dengannya dari kalimat jumal, jamak dari jumlah ya. Misalnya nama orang dikasih nama itu ar-rajulu qaimun misalnya, karena ada alnya. Secara asal nggak boleh menggabungkan antara ya dan al, kecuali dua itu, dan kecuali dalam darurah syair ya, kebutuhan yang mendesak dalam syair ya, seperti perkataannya wa yal gulamani, ini ya tak syahidnya ya, asalnya kan ya gulamani, tapi karena darurat harus pakai al, karena harus sukun misalnya ya al gulamani ya, yal gulamani. Paham Mas apa artinya? Wahai dua orang pemuda alladzani farro, yang sedang lewat. La farro itu maro Mas, farro apa farro? Lari, kabur. Nah itu dia itu apa? Buronan itu ya. Iya kuma antuk kiba mansub Mas ya. Asalkan tuk kibani, nunnya kasroh, ada nun kasroh, karena termasuk apa? Af'alul homsah, ya kan? Ingat af'alul homsah? Karena ada an, nunnya dihapus. Antuk kiba na nahnu ya.
Janganlah kalian berdua mengakibatkan kepada kami keburukan, ya. Janganlah kalian berdua mengakibatkan keburukan kepada kami. Paham? Antuk kiba na maf'ul, syaron maf'ul, ya. Ya, gantian Mas Bayu. Wa amma ma'asmillahi ta'ala wa mahkiyil jumali fayajuzu fataqulu ya Allahu biqatil hamzati wa wasliha. Oke, diartikan. Dan adapun bersama Allah Ta'ala, pertama nama Allah Ta'ala, dan adapun bersama nama Allah Ta'ala, ya dengan nama Allah, ya Allah, dan di hikayat kalimat, dan hikayat itu apa ya, hikayat Mas ya, di riwayat hikayat apa artinya? Nukilan ya, nukil ya, apa artinya bahasa Indonesia? Iya, cerita itu hikayat, nukil ya, menukil. Misalnya kita mengatakan Suratun Namli. Namli kenapa kasroh? Mudhaf ilaih, ahsantum, betul. Suratul Kafiruna. Apa kafiruna? Mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih mestinya kafirina, ya kan? Suratul Al-Kafirina kan. Itu suratul kafirun. Ini namanya hikayat. Hikayat itu menukil apa adanya, ya. Paham? Itu hikayat maksudnya di sini, ya. Al-Kafiruna mestinya kan kalau mudhaf ilaih kan kafirina, suratun Namli, suratun Nakhli misalnya, ya. Suratul Ahzabi, suratul Kafirina, ndak, suratul Kafiruna. Itu namanya hikayat. Suratul Mu'minuna, hikayat, ya. Asalnya al-mu'minun ya di kopas, tahu kopas ya? Di kopas ya. Tetap apa? Al-mu'minun, tetap al-kafirun. Ini namanya hikayat. Astagfirullah. Ya, dan penukilan kalimat maka boleh, ya. Terus maka engkau mengatakan faya taqulu, maka engkau katakan, engkau mengatakan ya Allah dengan apa? Memutus hamzah. Dengan memutus hamzah dan menyambungnya. Ya, memutus hamzah maksudnya ya Allah, menyambung ya Allah, gitu ya. Paham? Ya Allah. Terus wa taqulu fiman ismuhu ar-rajulu muntalikun yarrajulu muntalikun akbil, ya. Diartikan, dan engkau mengatakan pada orang yang namanya ar-rajulu muntalikun, ya rajulu, wahai ar-rajulu muntalikun, ya rajulu muntalikun akbil, ya kemarilah. Misalnya namanya itu ar-rajulu muntalikun, seandainya ada orang namanya itu, ya, ar-rajulu muntalikun. Apa ada di kita tahu nama orang jumlah ismiyah dalam kenyataan loh, ada atau enggak? Pernah dengar? Kalau jumlah fi'liyah banyak, ada Mas? Hah? Fi'liyah Mas? Yazidu fi'liyah, Ahmadu jumlah fi'liyah. Kalau nama orang jumlah ismiyah ada enggak? Contoh yang wakil kenyataannya ada atau enggak? Al-Hafidh nama orang. Al-Hafidh bukan jumlah ismiyah, itu satu kata. Kalau jumlah fi'liyah ada, nama orang jumlah fi'liyah. Yazidu, ya kan? Ahmadu. Apalagi? Apa yang akeh Mas? Nama orang jumlah fi'liyah banyak, ya, banyak. Nama orang kalau jumlah ismiyah kayaknya jarang. Wallahu alam kalau ada. Ini contoh nama orang jumlah ismiyah. Itu jarang, ya. Kita manggil ya rajulu muntalikun, wahai ar-rajulu muntalikun akbil. Lanjut Mas. Wal aksaru
fi nida ismillahi Allahumma bimimin musaddadatin muawwadatin min harfin nidai wa syadzal jam'u bainal mimi wa harfin nidai fi qawlihi inni idza ma hadasun alamma aqulu ya Allahumma ya. Dan kebanyakan dalam panggilan dengan nama Allah, Allahumma. Dengan mim yang bertasdid dan muawadhah sebagai apa ya? Muawadhatan atau muawadhatin? Ma ra'yukum? Tinawatan. Kita lihat coba. Ada tinnya, Mas. Musaddadatin muawwadah. Muawwadatin apa artinya? Muawwadatan. Wallahu alam. Intinya pengganti ya. Dengan mim bertasdid, pengganti dari huruf nida. Ya diganti mim bertasdid. Allahumma ya. Nah, terus dan syad penggabungan antara mim dan huruf panggilan dalam perkataan berikut. Perkataan penyair. Ini idza ma hadasun alamma. Alamma bait nomor 1. I'rab. Alamma fi'il madhi ya. Itu alifnya tentu alif itlaq ya, alif untuk pemanjangan saja. Alamma artinya menimpa. Ini sesungguhnya aku idza ma hadasun alamma. Hadasun dikatakan sebagai fa'il untuk fi'il yang dihapus. Takdirnya adalah alamma ya, diterangkan kata alamma. Maknanya kurang lebih sesungguhnya aku apabila menimpa suatu kejadian, alamma menimpa ya. Aku mengatakan ya Allahumma ya. Ini syad karena mestinya dia mengatakan Allahumma saja atau ya Allah, bukan ya Allahumma. Ini syad. Oke. Berikutnya faslun. Haris kemana ini? Wah mau coba. Kita lanjutkan fasl tentang pengikut munada sekarang. Sebentar Mas, saya bacakan dulu ayatnya. 585. Tabi'a dzamil mudhafa duna alzimhu nasban ka azaidu dzal khiyal. Pengikut yang berdomah, yang mudhof tanpa al. Jadi ada isim munada domah, paham? Kemudian pengikutnya itu entah ini naat atau yang lain ya. Pengikutnya itu mudhof. Ya, pengikutnya mudhof. Tanpa al, yakni pengikutnya ini tanpa al. Dia mudhof ya tanpa al. Mungkin enggak mudhof ada alnya, mungkin saja ya sebagaimana yang lalu dan kama sayati tamsiluhu. Maka pengikutnya ini alzimhu nasban ya, lazimkanlah pengikut tersebut itu nasab. Ka azaidu. Zaidu ini munadanya yang domah ya. Wahai Zaid, a itu kan wahai. Za ini pengikutnya. Za kan pengikutnya. Za ini termasuk af'alu sitah. Zal khiyali, wahai Zaid yang banyak memiliki trik khiyal itu jamak dari khilah, trik ya. Trik bisa kalau konotasi buruk ya tipu daya gitu ya. Nah, maka pengikutnya yaitu kata za, dia dalam keadaan mudhof dan dia enggak ada alnya.
kemudian yang diikuti itu dhammah, maka dia harus nasab. Qra' Mas. Ai idza kana tabi'ul munadal mudhafu mudhafan. Tabi'ul munadal al matmumi mudhafan. Ya, tabi'u isim kana, mudhafan khobar kana. Al munada ini mudhaf ilaih ya secara i'rab. Terus ghairu musahibin lil alifi wal lami wajaba nasbuhu. Lahu ya zaitu sahiba amrin. Yakni apabila pengikut munada yang didomah itu sebagai mudhaf. Ya, pengikut munada yang berdomah itu mudhaf, yakni pengikutnya ini mudhaf ya. Tanpa diikuti alif dan lam. Tanpa beserta alif dan lam. Yakni pengikutnya ini tidak beserta alif lam ya. Bukan tidak ada mudhaf ilaih yang alif lam. Terus maka wajib menasabkannya. Contoh, ya Zaidu sahiba amrin. Wahai Zaid, temannya Amr. Mana yang dimaksud di sini? Kata sahiba ya. Sahiba kan pengikut untuk Zaid. Zaidnya dhammah. Sahiba ini mudhaf dan sahiba ini enggak ada alnya, ya kan? Bait yang berikutnya 586. Wa ma siwa hurfa awin sib. Dan selain itu, selain ketentuan tadi, irfa awin sib, rofakkan atau nasabkan. Ima'an tarfa wa ima'an tansib. Wa ja'ala kamustaqillin nasakon wa badala. Dan jadikanlah sebagai nasak dan badal seperti yang berdiri sendiri. Lanjut aja Mas. Masih wal mudhafil madkuri yajuzu raf'uhu wa nasbuhu wa wal mudhaful musahibu lil ali li'al wal mufradu, yakni apa yang selain mudhaf yang disebutkan boleh merofakannya dan menasabkannya, yaitu mudhaf yang beserta dengan al dan mufrad, yakni dia bukan mudhaf. Paham ya? Pengikut untuk munada yang dhammah tadi, pengikut ini bukan mudhaf. Terus fatakulu ya Zaidul karimul abi biraf'ihi al karimu wa nasbuhu wa ya Zaidud dharifu biraf'i ad-dharifu wa nasbuhu wa nasbihi bi ya biraf'i wa nasbihi ya. Maka engkau mengatakan ya Zaidul karimul abi, wahai Zaid yang mulia bapaknya. Ya, di sini al-karimu yang dimaksud ya. Dia mudhaf tapi dia ada alnya, al-karimu, al-abi. Terus dengan merofakkan al-karimu dan menasabkannya. Ya, ini boleh keduanya. Dan ya Zaidul dharifu, wahai Zaid yang cerdas, dengan merofakkan al-dharif dan menasabkannya. Ya, ini dharifu pengikut untuk Zaid tapi dia enggak mudhaf ya, dia mufrad. Nah, terus wa hukmu atfil bayani wa tauqidi hukmus sifati fatakulu ya Zaidu zaidun wa zaidan biraf ya rajulu zaidun wa zaidan ya wa ya rajulu zaidan. Terus biraf'i wan nasbi wa ya tamimu ajma'una wa ajma'ina. Diartikan dan ketentuan ataf bayan dan taukid. Ini yang bait tadi ya, mulai dari waja'ala kamustaqilin nasakon wa badala. Jadikanlah nasak dan badal itu seperti yang berdiri sendiri. Yani yang badal dan ataf nasak untuk mudhaf. Nanti kita sebutkan insyaallah. Hukum ataf bayan dan taukid seperti hukum sifat. Terus maka engkau mengatakan ya rajulu zaidun wa zaidan. Ya, apa artinya? Wahai laki-laki itu Zaid. Wahai laki-laki itu Zaid. Jadi kita manggil laki-laki itu, kemudian kita jelaskan bahwa dia itu apa?
Zaid. Ini namanya ataf bayan ya, ataf bayan. Ataf untuk menjelaskan rojulu itu. Wahai laki-laki itu Zaid gitu. Ya sama, Zaid ya laki-laki itu ya. Boleh Zaidun, boleh Zaidan. Terus biraf'i dengan merofakkan dan menasabkan. Yani pada kata Zaidun ataf bayan ini. Terus dan kata ya tamimu ajmauna wa ajmaina. Ini sebagai apa? Taukid ya. Wahai Bani Tamim, wahai Bani Tamim semuanya. Ya, boleh ajmauna, boleh ajmaina. Ini ketentuan apa? Ataf bayan dan taukid. Seperti sifat tadi. Amma wa amma atfun nasaki wal badali fa fi hukmin. Wa amma atfun nasaki wal badalu. Badalu ya. Wa amma atfun nasaki wal badalu fa fi hukmil munada al mustaqil. Nggih. Fayajibu damuhu idza kana mufradan. Nahwu ya rajulu zaitu. Ya. Wa ya rajulu wa zaitu. Kama yajibu damu law qulta ya zaitu wa yajibu nasbuhu in kana mudhafan. Nahwu ya zaitu aba abdillahi wa ya zaitu wa aba abdillahi. Kama yajibu nasbuhu law qulta ya aba abdillahi. Yeah. Dan adapun ataf nasak dan badal, maka di dalam ketentuan munada yang berdiri sendiri. Ya, seakan-akan ada huruf nida lagi ya. Maka wajib mendomahnya apabila dia mufrad. Contoh ya rajulu zaitu. Ya, ya rajulu zaitu. Ini apa? Apa Mas? Badal ya kan? Badal. Lah tadi apa? Ataf bayan. Ya rajulu zaitun. Ya rajulu zaitun. Nggih. Ya zaitu. Terus dan ya zaitu ya rajulu wa zaitu. Ya rajulu zaitu itu takdirnya ya rajulu ya zaitu. Badal. Ya rajulu wa zaitu. Ya rajulu wa ya zaitu. Seakan-akan panggilannya dua huruf panggilannya. Terus sebagaimana wajibnya domah seandainya engkau mengatakan ya zaitu, dan wajib menasabkannya apabila dia mudhaf. Contoh ya zaitu aba abdillahi dan ya zaitu wa aba abdillahi. Sebagaimana wajib menasabkannya seandainya engkau mengatakan ya aba abdillahi. Satu lagi ya, karena ini masih berkaitan erat ya. 587. Wa iyakun mashu ba'al manusiko, dan apabila yang atof nasak itu disertai al, dan apabila dia beserta al, apa yang di atof nasak itu fafihi wajhani, maka padanya ada dua versi, yakni boleh rofa, boleh bukan boleh rofa ya, mabni ya, rofa atau nasab, boleh rofa boleh nasab. Beliau mengatakan warofun yuntako, dan rofa itu yang dipilih, dan rofa itu lebih dipilih. Lanjut Mas. Ai innama yajibu bina'il mansuki. Yajibu bina'ul. Innama yajibu bina'ul mansuki ala dhammi idza kana mufradan ma'rifatan bi ghairi al. Fa in kana bi al jaza fihi wajhani ar-rafu wan nasbu wal mukhtaru indal khalili wa sibawaihi wa man tabi'ahuma ar-rafu wa huwa ikhtiyarul musannifi ya. Walihada qala wa raf'un yuntaqo ay yukhtaru fataqulu ya zaitu wal gulamu birraf'i wan nasbi wa minhu qawlu ta'ala ya jibalu awwibi ma'ahu wat tayra birraf'i at-tayru wa nasbuhu wa nasbihi ya birraf'i wa nasbihi yakni sesungguhnya wajib memabenikan yang disambungkan kepada domah, yakni yang disambungkan maksudnya maktuf ya, ataf nasak apabila dia mufrad ma'rifah tanpa al. Ya, kalau yang disambungkan itu mufrad ma'rifah tanpa al. Ya rajulu wa zaitu ya, wa zaitu dia mufrad ma'rifah tanpa al. Terus maka apabila dia adapun apabila dengan al, boleh di dalamnya dua versi.
rofa dan nasab. Dan yang dipilih yang menurut Al-Khalil dan Sibawai, dan orang yang mengikuti keduanya adalah rofa. Dan dia adalah pilihan musonif. Dan oleh karena ini beliau berkata warafun yuntaqo, yakni dipilih. Maka engkau mengatakan ya Zaidu wal gulamu, dengan merofakkan dan menasabkan. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra, wahai gunung bertasbihlah kepadaku bersamanya dan burung-burung, dengan merofakkan at-tayr dan menasabkannya. Allah Ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.